menggayung ekonomi di tengah resesi. Mantap. Cakep kan? Cakep. Apapun yang berbau dengan korporasi, baik itu dia buruk, baik, sentimennya segala macam, itu akan bahas di situ. Bioskop bicara soal korporasi dan investasi. Oke. Yang paling gua surprise adalah ketika sudah mendominasi transaksi harian kita. Dan Mas Luki jadi salah satu narasumber di bioskop. Mantap. Keren. Sama dengan topik ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan ya. Selain kita olahraga di tengah situasi ekonomi seperti ini, kita juga harus olah otak. Jadi pakai sarung tangan dulu, jangan lupa. Jadi ini bagian daripada keamanan, stay safe, ya kan? Setelah kita stay safe di tengah pandemi, kita harus stay health. Kita pakai protokol kesehatan. Dan kita pakai helm agar tetap aman. Cekidot. Yes, hari ini gue lagi ada di salah satu tempat kopi di daerah Senayan. Dan gue diundang sama salah satu sahabat gue yang punya konten ekonomi, investasi, dan bisnis. Konten ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Kebetulan gue juga punya konten podcast namanya Bioskop, bicara soal ekonomi dan korporasi. Sahabat gue ini lama banget, udah gue hampir kenal dia sekitar 8 tahunan lah. Waktu itu pertama kali gue masih jadi mahasiswa, dia udah jadi dosen pembimbing. Jadinya pertemanan kita udah cukup panjang, udah cukup lama, sudah saling kenal segala macem. Dan gue hari ini dikasih kesempatan sama dia untuk ngobrol soal prospek ekonomi. Luki Bayu Purnomo, Gilang Praditya, the best. Sahabat yang paling bioskop sama ngopi. Tengah hari bolong kita ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Mas Luki, Pak Menko sudah menyatakan bahwa di kuartal ketiga, Menko Perekonomian ya, sudah menyatakan di kuartal ketiga Indonesia akan masuk ke dalam jurang resesi. Pendapatnya? Jadi sebenarnya resesi itu secara prinsip dasar itu harus terjadi pada 2 kuartal secara berturut-turut. Nah, sebut saja kuartal 2019 yang kedua sama kuartal 2020 yang kedua, atau Q2 2019 ketemu dengan Q2 2020. Harus dalam posisi minus gitu. Nah, kebetulan kuartal kedua tahun 2020 kita minus 5,32%. Yes. Nah, artinya sebenarnya saat ini sinyal resesi itu ada. Ya, kenapa? Karena memang dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan GDP kita itu berada di angka 5%. Nah, artinya kewaspadaan kita untuk menghadapi resesi itu perlu dipertimbangkan dengan berbagai macam teknik, strategi, kemudian upaya. Nah, jadi itu situasi akhir-akhir ini yang berhubungan dengan apa yang disampaikan Pak Menko, kemudian termasuk Bu Menteri ya, Bu Sri Mulyani, yang memberikan gambaran bahwa global crisis ini menjadi tantangan bersama. Caranya mengantisipasinya? Ya, kalau kita lihat, pertama kita bicara ekonomi itu sebenarnya ada 3. Yes. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang selain sentimen dari potensi krisis, kita juga sedang berhadapan dengan COVID-19. Ya, jadi COVID-19 krisis kesehatan lah ya. Ya, jadi COVID-19 ini menyebabkan tadi produksi juga mengalami penurunan. Sebut saja pabrik yang harusnya isi 100% karyawan akibat aturan pandemik akhirnya harus 50% karena social distancing. Nah, akhirnya barang produksi mengalami penurunan dong. Nah, barang produksi mengalami penurunan, distribusi pun barang yang diangkut untuk didistribusikan kepada konsumen untuk dikonsumsi itu juga mengalami penurunan.
Kemudian konsumen juga tidak mendapatkan hasil produk sesuai dengan sedia kala karena apa yang didistribusikan mengalami penurunan. Nah, artinya dalam situasi ini kita menghadapi tantangan yang berikutnya, yaitu apa? Akibat pandemik ini peluang untuk resesi itu semakin besar. Mas Luki ini kan dikenal sebagai salah satu praktisi pasar modal gitu kan. Gua kenal Mas Luki pertama kali gua masih jadi mahasiswa, doi udah jadi dosen pembimbing gua. Waktu itu gua ngambil salah satu judul skripsi mengenai soal tayangan pasar modal. Dan Mas Luki jadi mentor gua dan jadi dosen pembimbing gua. Melihat ekonomi di tahun ini, terutama tahun ini akibat pandemi, pasar modal seperti apa, Mas? Maksud gua, kita tahu bahwa indeks sempat anjlok banget sampai ke level 3.500 malah. Sekarang sudah pick up lagi ke 5.100 gitu kan. Melihat pergerakan ini semua, melihat dinamika ini semua dari sudut pandang. Jadi gini, indeks tertinggi itu ada pada kisaran angka 6.300 ya. Itu higher high tertinggi sepanjang sejarah. Nah, kebetulan saat ini berada di angka 5.000 hingga 5.100. Artinya kita bicara di bulan Oktober tahun 2020, kita sedang berada dalam kondisi yang memang dapat dikatakan tertekan karena indeks belum mampu menguji angka tertingginya. Gitu. Jadi di tengah situasi pandemi, sebenarnya bursa itu memiliki apresiasi yang cukup minim untuk transaksi karena banyak hal yang diperhitungkan, karena pelaku pasar itu selalu membandingkan beberapa faktor, antaranya adalah bagaimana case of COVID-19, kemudian bagaimana sebenarnya produksi industri, bagaimana juga kondisi ekspor impor yang ada di negara kita, kemudian bagaimana juga sebenarnya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi ke depan indeks masih, terutama untuk akhir tahun ya, karena kita bicara di bulan Oktober 2020, indeks masih cenderung menguji level 5.500, itu angka tertingginya. Tetapi apakah akan mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di kisaran 6.300, itu rasanya sulit. Bukan tidak mungkin ya, tetapi itu sulit terjadi karena apa? Setelah Oktober, November, ya praktis Desember sudah libur Natal dan Tahun Baru, ya apresiasi pasar cenderung minim. Dan itu yang menyebabkan mengapa indeks memiliki ruang gerak yang relatif sempit. Nah, ini sekalian kita bicara masalah prospek investasi nih, karena judul konten ini kan prospek ekonomi dan investasi. Untuk selengkapnya ada di YouTube-nya Mas Luki ya. Namanya apa? Ngopi ya? Ngopi. Nah, ngopi itu adalah konten yang dibuat relax, santai seperti ini agar para sahabat ngopi ini bisa melihat lebih mudah atau lebih jernih, lebih murni bagaimana sih sebenarnya secara aktual itu prospek ekonomi dan investasi. Dan kebetulan Gilang kan juga punya konten namanya bioskop, ya kan? Ya. Tapi kita mau tanya dulu, bioskop itu apa? Coba cerita, biar sahabat ngopi tahu. Bioskop itu gua ambil dari singkatan sih. Bicara soal korporasi dan investasi. Bioskop. Keren. Korporasi. Ulang lagi. Bioskop bicara soal korporasi dan investasi. Jadi gue sedikit agak kenapa gue bangun podcast, karena berangkat dari kegelisahan gue sebagai wartawan ekonomi, terutama pasar modal, dan baju yang gue pakai bukan di endorse sama Bursa Efek ya, bukan ini nggak di endorse sama sekali. Ini baju dikasih, kebetulan ada acara sama Bursa, dikasih sama Bursa, bukan di endorse sama Bursa. Jadi sama-sama itemnya nih sama-sama item. LBP Luki Bayu Purnomo. berangkat dari situ gue coba untuk membuat terobosan baru lah ya, soal karena selama ini gue mikir ekonomi pasti orang mikirnya berat, kontennya berat, pengemasannya juga berat, data-data segala macam. Makanya gue pengen bikin yang sesimpel mungkin, seringkas mungkin, dan masyarakat aware sama ekonomi. Karena semenjak pandemi ini orang mulai memperhatikan ekonomi. Secara nggak langsung, secara nggak sadar, dan di pasar modal jumlah trading harian saat ini investor itu mengalami peningkatan hampir sekitar 79% kalau nggak salah. Kemarin sempat dikasih data sama Bursa Efek, itu sekitar 79% peningkatan investor harian. Dan yang paling gua surprise adalah ketika investor retail, Mas. Investor retail kita sekarang udah mendominasi pasar
modal Indonesia. Oke. Dan sudah mendominasi transaksi harian kita. Itu 79% data dari bursa. Jadi berangkat dari situ gue bikin Podcast namanya ini, Bioskop. bicara soal korporasi dan investasi. Kenapa korporasi? Karena kita tahu bahwa di Bursa Efek Indonesia ada sedikitnya hampir sekitar 600 perusahaan yang melantai di bursa, dan dari 600 itu mungkin hampir 50% lah orang yang aware ya kan. Tapi ngomong-ngomong, siapa sih yang harus nonton bioskop, yang menikmati bioskop? Artinya bioskop Semua dalam, orang. dalam arti bioskopnya Gilang ya. Semua orang. Bicara soal korporasi Nah, dan jadi itu yang harus menikmati apa, kemudian apa manfaatnya buat penikmat itu gitu. ya kayak lu datang Biar ke sahabat ngopi tahu. bioskop, nonton film, apa manfaat yang lu terima? Hmm. Pasti kan dari isi film itu kan, Ya. dari isi konten itu kan. Sebaliknya pun di podcast gua, ngomongin soal ekonomi. Apa yang lu lo nonton itu, apa lo denger itu, ya itu yang bisa lo terima. Hasilnya itu tergantung dari elunya sendiri. Itu apa membahas mengenai khusus korporasi ya? Apakah itu corporate action, aksi korporasi, pembagian dividen, apapun baik itu RUPS, annual report, pembagian dividen, listing. Yes, semua. Keren. Corporate action, dia mau melakukan contoh kayak merger kemarin Bank BUMN Syariah, itu juga gua akan bahas soal itu. Terus kemudian mengenai holding BUMN, itu juga akan gue bahas soal itu. Jadi apapun yang berbau dengan korporasi, baik itu dia buruk, baik, sentimennya segala macam, itu akan bahas di situ. Gitu. Itu bisa dinikmati di mana, diperoleh di mana? Apakah hanya podcast ataukah ada itu saluran lain, itu bisa lain? didengar di Spotify sama di Anchor. Oh, di Anchor ya. Oke, existing ya sekarang ya. Iya dong, sudah. Dan Mas Luki jadi salah satu narasumber di bioskop. Mantap. Keren. Nah, kita lihat nih. Bioskop kayaknya bagus nih topik ke depan itu. Iya dong, harus bagus dong. Karena gue hobi sepeda nih, gimana kalau kita angkat topik ke depan itu apa, menggayung ekonomi di tengah resesi. Mantap. Cakep kan? Cakep. Nah, menggayung ekonomi. Itu dia, karena hobi sepeda nih, hobi sepeda kan. Jadi nanti kita akan nonton bioskop. Siap. Judulnya film action menggayung ekonomi di tengah resesi. Mantap. Ya kan? Oke. Jadi jangan lupa dengarkan podcastnya Gilang. Kemudian like, comment, and share YouTube channel Lucky Bayu Purnomo dengan topik ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Oke, terima kasih. Saya Lucky Bayu Purnomo dan Gilang Praditya pamit. Sampai jumpa. Bye. Bicara masalah prospek ekonomi dan investasi, merek sepeda itu boleh apa saja gitu. Tetapi jangan sampai beli sepeda dengan resesi ngeredit. Jangan sampai ngutang ya. Dan yang terpenting adalah apa? Yang terpenting satu hal, bahwa kita harus benar-benar melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan ya. Jadi bersepeda jangan gengsi dan jangan juga bertujuan lain, tapi bersepeda diharapkan tujuannya satu, yaitu apa? Memperoleh kesehatan dan menjaga stamina dan kondisi. Karena apa? Selain kita olahraga di tengah situasi ekonomi seperti ini, kita juga harus olah otak. Oke guys, sampai jumpa pada episode berikutnya.